Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Tiara Ramadhani dari 12 IPA 2. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori evolusi. Definisi evolusi. Evolusi merupakan proses perubahan struktur makhluk hidup dari bentuk sederhana menjadi lebih kompleks dalam kurun waktu lama dari satu generasi ke generasi berikutnya. Istilah evolusi muncul untuk pertama kali di dalam buku seorang geologis berkebangsaan Skotlandia bernama Charles Lyell pada tahun 1832. Kemudian, kata evolusi ini dipopulerkan oleh ahli zoologi yang bernama Herbert Spencer yang berasal dari Inggris. Menurut Herbert Spencer, evolusi sangat berkaitan dengan perkembangan ciri atau sifat dari waktu ke waktu melalui perubahan yang bertingkat. Teori evolusi menurut Erasmus Darwin. Jadi, Erasmus Darwin merupakan kakek dari Charles Darwin. Beliau merupakan seorang dokter, penyair, dan ahli sains. Setelah membaca ensiklopedia karya Count of Buffon, Erasmus Darwin percaya bahwa evolusi terjadi pada semua makhluk hidup, termasuk manusia. Ia juga percaya karakteristik yang diperoleh orang tua akan diwariskan kepada keturunannya. Erasmus Darwin menuliskan pendapatnya tersebut dalam sebuah buku yang berjudul Zoonomia or the Laws of Organic Life. Erasmus Darwin juga belum mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya evolusi. Teori evolusi menurut Lamarck. Lamarck merupakan bangsawan Prancis sekaligus ahli evolusi. Lamarck percaya bahwa organisme mikroskopis muncul secara spontan dari bahan-bahan yang tidak hidup yang kemudian berevolusi menjadi bentuk-bentuk yang lebih kompleks. Ia juga menduga produk akhir evolusi adalah manusia. Dalam bukunya yang berjudul Filosofi Zoologi yang diterbitkan pada tahun 1809, Lamarck mengemukakan pendapatnya sebagai berikut. Lingkungan mempunyai pengaruh pada ciri atau sifat yang diwariskan. Prinsip us dan disus atau yang dikenal juga dengan prinsip digunakan atau tidak digunakan menyatakan bahwa organ atau bagian tubuh yang digunakan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ciri atau sifat yang didapat yang terbentuk oleh lingkungan selama makhluk hidup tersebut hidup akan diwariskan kepada keturunannya. Dari berbagai pendapat Lamarck, inti dari teori evolusi menurut Lamarck adalah evolusi terjadi karena makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungan dan terjadi dengan mekanisme prinsip us dan disus yang kemudian akan diturunkan kepada keturunannya. Lamarck berpendapat bahwa nenek moyang jerapah adalah jerapah leher pendek, pemakan daun-daunan di pohon, bukan pemakan rumput. Untuk mencapai daun-daun yang tinggi, jerapah leher pendek harus merenggangkan atau memanjangkan lehernya hingga lehernya menjadi semakin panjang. Kemudian, perubahan pada tubuh jerapah berupa sifat leher panjang akan diwariskan pada keturunannya. Dan proses tersebut berlangsung hingga semua jerapah yang hidup pada saat ini berleher panjang. Dari evolusi jerapah yang dipaparkan oleh Lamarck, terlihat bahwa mekanisme us dan disus berlaku, yaitu dipergunakannya leher jerapah sehingga yang awalnya pendek berkembang menjadi panjang. Teori evolusi August Weismann merupakan seorang ahli biologi kebangsaan Jerman. Ia menyatakan bahwa evolusi terjadi karena adanya seleksi alam terhadap faktor genetik. Variasi diwariskan dari induk kepada anaknya, bukan diperoleh dari lingkungan. Artinya, evolusi menyangkut pewarisan sifat, gen-gen melalui sel kelamin. Evolusi jerapah menurut August Weismann. Sifat leher jerapah dikendalikan oleh gen, yaitu gen dominan resesif genotip atau homozigot dominan atau heterozigot
Terus gen resesif genotip atau homozigot resesif. Jerapah leher pendek atau genotip resesif tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan sehingga mengalami kepunahan. Pembuktian teori August Weismann. Weismann melakukan percobaan dengan cara memotong ekor tikus. Kemudian tikus tersebut dibiarkan berkembang biak. Hasil percobaan menunjukkan tikus yang sudah ekornya dipotong tetap memiliki anak-anak tikus yang berekor panjang. Percobaan tersebut diulang hingga 21 generasi dan tetap menghasilkan generasi tikus yang berekor panjang. Petunjuk adanya evolusi. Yang pertama, fosil adalah sisa-sisa organisme masa lalu yang mengalami mineralisasi di dalam batuan. Paleontologi mempelajari sejarah kehidupan di bumi berdasarkan pada fosil-fosil dari kehidupan masa lampau. Yang kedua, homologi dan analogi. Homologi adalah kesamaan struktur pada beberapa spesies yang dihasilkan dari leluhur yang sama. Homologi merupakan hasil dari evolusi divergen. Struktur asalnya sama, fungsinya berbeda. Selanjutnya ada analogi. Analogi adalah kesamaan fungsi pada beberapa spesies dan dihasilkan dari leluhur yang berbeda. Analogi merupakan hasil dari evolusi konvergen. Struktur asalnya berbeda, fungsinya sama. Evolusi era sekarang. Darwin mengungkapkan bahwa manusia adalah makhluk yang mengalami evolusi atau perubahan. Evolusi yang dimaksud dalam teori tersebut adalah mengacu pada pola pikir dan bentuk fisik seorang manusia. Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh beberapa orang peneliti dari Kanada. Menurut para ilmuwan tersebut, seperti yang dikutip oleh Discovery.com, manusia masih tetap berevolusi walaupun prosesnya amat sangat lambat. Para peneliti dari Kanada tersebut memberi beberapa paparan, seperti mengapa gigi manusia sekarang lebih pendek atau kecil dibanding dengan manusia-manusia purba.